الذين halaman 2145. Ini babu uqubatil baghi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Muhammad bin Ubaid at-Tanafisi. Qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz an Abi Bakar bin Ubaidillah bin Anas an-Nabi an jaddihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyatain. Man tesapani wong ku ala iku ngrumat sapa man, mentarbiyah sapa man. Ngrumat jariyataini ing anak wedok loro. Oh, cacilik putri loro. Hatta tudrika digo balik sapa jariyatan nganti gede nganti kawin cara mriki. Dakal tu mongko manjing sapa ingsun Nabi anayo ingsun wa lan wong sing ngrumat anake secara benar terutama anak wedok fil jannati ing dalem swarga kahataini kaya iki maksudnya Nabi dawuh ngene kahataini kaya iki niku isyarat ngangge sababah niki namine sababah niki namine napa ustad tiyang sing ngrumat anak wedok loro misale ditegir sampeyan di anak wedok loro apa syukur-syukur misalnya anak lanang niku sumben ning swarga jejer Nabi kahata ini wa asyara Muhammad bin Abdullah disabab kelawan biji penunjuk wal ustolan biji tengah. Terus ini dawuh Imam Bukhari wa babani lan ana pintu loro yu ajalani kang den kesusokno azabe apa pintu loro dikesusokno azabe di dunya ing dalem dunya. Rupane al-baghyu yaiku lajut perzinaan waqati atur rahim lan ngetok rahim waqati atur rahim lan ngetok rahim ngetok hubungan rahim. Terus niki kula mukadimah niki badhe Ramadan niki niku kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu kitab karanganipun Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ada kitab paling populer ini Al-Jami' Sahih. Sing masyhur disebut Sahih napa? Bukhari sing asal perkara As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah. Kitab tersuci ning kalangan umat Islam sausé Quran iki Sahih napa? Bukhari. Terus setelah itu beliau ngarang kitab ini khusus Al-Adabul Mufrad. Terus kitab Sahih juga cuma tentang adab, tentang tata krama ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Pulau akhir-akhir ini sering istikharah. Ini saya bawa dari rumah. Kitab ini kalau sinau ini pas Recep awal ngantar Recep akhir kalau khatam. Terus tanggal 27 Recep pulau pasani. Padahal pulau ini ibadah paling rasa dengan poso. Di pulau ini ibadah paling rasa dengan poso. Tapi kalau prakteknya tetap sering foto. Mereka rasa seneng nih, jadi tak paksa nama. Karena ibadah tidak itu rasa seneng. Mengenai tak tinggal itu senang. Ciri utama wali itu nak senang ditinggal, nak gede dilakon. Kalau nak senang dilakon itu nuruti nafsu. Cara mulai wali lagi. Nah mulai biasa, dia mereka senang dilakon. Ini kalau mulai wali sama rata tersinggung. Jadi wonten wali ini kepengen mangan sate. Mulai 20 tahun dipaksa gak mangan sate. Saking senengnya makan apa? Suatu saat terus ngempet 40 tahun gak bisa makan sate. Pancen yo di dua ini tapi maksa orang mangan sate. 3 kali pokoknya nak mangan sego ya ambek uyah tok. Misale mangan ya orang mriki ge sego ambek uyah tok. Suatu saat ditakoki mbek murid. Ini ku Abdul Qasim Al-Junaidi sing terkenal sing sampean menamuni anut Abdul Qasim pinter. Ini sampai ambil uang dengan Junaidi, Junaid itu atau Junaid. Tapi jenenge tok kira-kira Junaid apa? Ini aku tak kok murid deh, mbah kok betah mangan apa itu napa jenenge sego ya. Segere jabe. Zakartulillah al-afiyah.
Aku eling Allah sing apike maring aku sehat. Wa ja'al tuha idaman. Aku anggere sing sehat. Iku otomatis jadi lauke makanan ini. Jadi mangan uya ante eling nak sehat. Jadi gara-gara aku ngeling rahmati Allah ndadekno iku lauk. Jadi wa ja'al tuha idaman. Iku ilmu wali. Kodene seneng ditinggal. Dan bareng dene kabeh ditakoki mbek murid-muridé ngipi jenengan diperlakukan pangeran. Aku pertama dijamu pangeran didhawuhi mbek pangeran Yaman layak dulu dunya wong sing jarang mangan apa. Nah, kowe sampeyan didhawuhi pangeran he sing jatahe dintekno ning dunya. Boten iki tenan boten guyon. Lah niku kula rugi nyangka ilmu ini itu ilmu biasanya tak anggap ijtihadnya wali. Ternyata enggak. Itu ijtihad sing muktabasun minal Quran. Ini ku tiang-tiang sing ora bener ketika mlebu neraka niku dawuhe pangeran adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Wong-wong elek ben nak mlebu neraka mbek pangeran dimaki-maki adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Uripmu mbok enak-enakno ning dunya wastamta'tum biha lan kowe seneng. Lan nek nang-nangan mbek bojo kudu syukur. Mergo nak aran-aran malah menkelon terus, malah pangeran rantok jam. Dene seneng-senengan ora tahajud wong lanang pintu wae. Dadi pas rukun kelom, pas nenengan yo kok tetep turu. Iku elek-elek wong. Donya yo rantok akhirat. Mesti niku nek rantok akhirat untuk donya, misale kasil kelon untuk donya. Wong nenengan kok yo ora tahajud, tapi yo ora kelon. Terus turu, lan kok opo ya? Iku beda-beda ning wong aku bilang misale opo. Jadi kena seneng-senengan ujung bicara film alhamdulillah Gusti jatahe jenengan bae terus. Ora kok malah sewengi gremeng. Bojo gak nurut sing lanang dilaknati malaikat nganti subuh. Dari wedok pinter. Wis ngerti nek dilaknati ora mbok pegat, berarti kira wong lanang. Orang tak ada itu. Berarti nak bojo dilaknati kan dalam rumah itu ada wong sing dilaknati. Jadi kamu bertetangga sama orang yang kok rasanya dari itu biasa, cara film itu biasa. Nah, gitu. Terus kulon merasa sebagai mursyid, maksudnya kulon itu merasa. Jadi kulon bocor, kulon cerita ilmu wali. Imam Ghazali, Imam Bukhari itu merasa dosa setelah mengarang Al-Jami Sahih. Karena beliau mikir ada toriko-toriko ilal jannah yang belum beliau utarakan. Akhirnya beliau ning karyane Nabi Istikhara walhasil akhirnya beliau ngarang kitab ini Al-Adabul Mufrad. Nah, itu yang saya kagum dari kitab ini pernah saya baca khatam tak patani. Niku beliau membuat silsilah thariqah ilal jannah yang terkait normale manusia. Misalnya normale manusia rak seneng rumah anak. Iku ngendikane Kanjeng Nabi wong sing rumah anak wedok nganti balik, nganti kawin. Iku sumben ning swarga jejeran. Niku kula haru tenan. Karena sebagian prostitusi itu rata-rata cara teori psikologi mergo wong brok. Ora diurus wong tuane. Jadi kawine wis kawin lari. Lahir ning ngisor tau, bapake minggat ning Medan sing mboke asli Papua, anake Temangtang ning ketemu lanangan yang podo temangtange, itu kan terus iso bebayang. Artinya silsilah perzinahan mesti dimulai dari ketidakbertanggungjawaban tiang cepat. Lalu ketika Nabi, wong sing rumah anak wedok loro nganti balik kok, nganti gede. Iku sumber swarga bareng aku. Kadate ini kaya iki. Terus kalau amdan saking omah niat mugi-mugi dados saleh jenengan. Kita ini kan enggak perlu saleh sampai tahajud balae. Cukup yang rumah anak dengan komitmen nak tak rumah apik minimal di keantian zina, di keantian ngamal-ngamal minimal anti zina, anti ngamal soal terdiri dan kepleset itu beda meneh nak wis anti. Paham? Lho nggih cara peke kan ngoten iki. Wong sing halal zina ora zina lah kafir. Tapi nak sing tau zina nak agak halal statusnya namung paham. Wong ora tau rentenir, tapi ngalalo rentenir, ibu kafir. Tapi nak tinggal rentenir kok malah mau kafir. Malah potensi dosa ulama malah langsung kafir.
Karena dia kalimat masalah menghalalkan barang haram kafir. Lalu kalau nak biar ulama-ulama, jadi nggak ngarah dosa gede, tapi kali dosa kata gue no fokus kafir. Ulama itu salah apa? Fatwa. Mana kalau termasuk ulama tinggi dari fatwa menguyon, khawatir nak salah jadi guyon. Kalau itu suku kita bumer dan energi, kalau bumer itu haram. Ini pernah ada kejadian nyata. Mahmud Saltos itu rektor Al-Azhar. Mahmud Saltos terkenal rektor Al-Azhar. Dia karena seorang rektor, wong alim alama, dia percaya teori ekonomi. Karena dia banyak pembisik yang ngajari dia ilmu ekonomi. Nyata dong, Mbak. Nah, tahun 70 niku kok utang 50 juta, kok di tahun 75, tahun 75 niku deflasi ini kira-kira niku kena sekitar 3 juta. Terus nak mundak 3 juta itu gendani uang yang tergerus karena teori inflasi, Mbak. Terus kalian dibayari karyawan, Mbak. Pokoknya nak mudah samonten boten riba. Sesuai dipikir-pikir lebih cepat, Pak. Kodron yasirun yang menggantikan angka kerugian dan angka karyawan itu rada nopo riba. Jadi pertama nih dari bahasa riba, oleh saya kodron yasirun, oleh bahasa terus bingung ini serba bingung ini. Tapi dia masih gak ditentang oleh ulama Al-Azhar karena masih dianggap normal. Tapi lama-lama kelamaan tetap nyerempet tahlil riba. Mulai pas sampai beliau kabundut, dia cara lahir untuk kangelan, terus beliau fatwa mencabut fatwa itu. Hanya mencabut fatwa itu gini, wes anut nabi, ojo nganggu istilah ngalalo riba atau ngalalo faedah. Pokoknya anut nabi, senajan to ya piye pokoknya anut nabi, khairukum ahsanukum. Pokoknya nak nyaur sing apik. Niki ruwono tenan. Tapi kiai-kiai yang menghalalkan riba dalam babi buta itu kiai masjid kabeh rawan neraka. Kok rawan neraka ngeten. Misale kula utang rugi tahun 70. Zaman itu kula utang 700.000. Ambek rugi didolo sapi regane 700.000. Saiki tahun 2013. 700.000 itu untuk pitik. Pedose ora tok. Saya tidak bisa atas nama anti riba, rugi tak tahu. 700.000. Mereka nak tak tahu senilai tapi saya kira itu 9 juta kan? Nak tak tahu 9 juta dari ini rugen riba. Mereka utangi 700.000 kok ditahu? Mungkin waras sabeng. Jadi jangan Anda anti riba, kemudian Anda ada realistis. Mosok tahun 70 sing 700.000 butuh sapi, di tahun 700.000 sing saiki mau cukup butuh cem. Jadi yang sering masalah, kalau sering debat sama kiai khusyuk itu sing curang cepat. Dia akhirnya nggih kula nggih diancam. Berarti ngeten Gus lan apa tenan berarti jenengan ngalalo ziyadah. Wah kesimpulannya sampai ya, lo kata kalau pangeran, ini kula jenengan sing ora atine kula pangeran, kowe iki bola ini. Bodoh gini ada diancam. Tidak bisa. Kowe ngalalo riba ya jelas kafir. Tapi kue nganggo nominal intrinsik nilai dasar nyubu itu. Iku mau mosok tahun 70 di tahun 700.000 padahal jelas-jelas zaman itu didolno apa? Saya dunia itu ngalami konflik ngoten berkali-kali kita kok tonggo-tonggo. Biasanya ngoten ponakan sunat. Nah, kasus yang di ponakan sunat Pak D Pali Ece rukun itu dolo pedesku bareng tukaran dirage. Nah, tukarannya 15 tahun kemudian. Beda lucu tuh. Tukaran berseri. Ya begitu kan aneh-aneh. Itu nak dinilai uang kan jelas rugi. Mungkin. Pokoknya riyen niku besar dolo pedes nggih sunate piyambake. Riyen nggih namung 6.000 7.000 wae. Ya aku ora bento pengalaman dari kiai. Saya seorang anak tak buat sahur 7 juta darah riba bisa pedes sahur pedes aja. Kalau saya ngutangin omong ya gemen sahur 7 juta mari sampean darahnya nomor riba. Kan sahur pedes aja. Gitu. Tuh ana pedes tenan ya kapok tenan entek 7 juta. Lagi rawane fatwa. Fatwa pakai itu jelima. Mulai daripada kira coba pakai jimat terus rumah anak niati apik itu sampai ning swarga jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini saya bawa dari rumah saya jamin sahih karena dikarang oleh Imam Bukhari. Sebenarnya untuk masuk swarga itu gampang. King rumah anak dengan komitmen anti zina, anti maling, anti kemungkaran,
niku otomatis sampai jejer di Kanjeng Nabi fil Ngurmat anak itu ya hal yang tidak berat karena fitrah manusia pasti mencintai anaknya. Dan di orang lama, gue coba yang balik saya di tengah mimpin wong. Anak dira dipimpin dengan mimpin. Anak mentah anak, wah Joko dihormati, nih marah dihormati. Ya macam anak Joko rumah tenanan, sopannya ya tenanan. Tapi anak marah sopan. Lucu, ngomong lucu. Mestinya ku anfusakum mbak ahlikum nopo. Nah orang gue Quran ku anfusakum mbak kau aku nopo. Mungkin mimpin wong dia mungkin gede nopo. Terus kulo suwun. Artinya mimpin anak buat lama ngeten. Sampai mimpin anak wong kan kadang jadi salah no. Ora anak kok pimpin. Tapi nak mimpin anak iki ambak kan. Misalnya sampean takut terus kulo ra iso ngaji yo gampang. Wis nduk sapa masjid, sapa wong apik selesai. Pokoke lewat ngaji iki kulo suwun sampean kudu kepengin dadi ahli swarga. Wis sampean wis tuwa ya anak. Iku lewat jalan paling fitrah. Niku mencintai anak. Iki hadis sesoke dawuh Nabi wong sing rumat anak nganti balik iku sumber ning swarga jejer. Dapal tu anak, napa jenenge? Dapal tu anak wa fil jannah. Ada teman lagi terus angel dadi ahli swarga, terus akan wiridan, terus akan macam-macam. Semua anak dulu rumah sing apik. Ya itu kalau rumah anak paling gampang gitu. Sampai tidak banyak ngomong tapi punya tradisi yang baik di rumah. Itu hal-hal yang kecil lah, misalnya nyetel TV bar maghrib sampai isya. Ya pokoknya hal-hal yang kecil lah, tapi ojo keras teman-teman. Kemarin di protes tujuh, yang bisa kok malah. Kalau takar itu kertu mati, ngarpe bojo kertu mati. Larang dia pacaran kodoro salah ini. Ngamuk anak pacaran kodoro salah ini. Mereka itu bojo loh. Itu baru pulau kan kiai, itu ibu curah berkopacaran. Kalau enak di sana, kalau sampai harus kertu mati. Ya tapi tak mati nih kertu pengiran kuoto itu durip normal itu. Wong kampus itu sering cerita pulau di anak kangelan, sing wedok yo rapi, celana rapi di mana anak pas berpacaran paling bodoh bingung nih. Perkara nih bapak itu ngomong ke ibu ngomong ke bapak. Akhirnya bodoh ngomong kabeh anak era itu salah. Mereka pada kertu nopo mati ini. Tapi itu sisi kan kudune ya roh. Apa bisa untuk ya aku ya. Karena zaman pacaran terlalu ekstrim mereka malah pada mati ini. Ya tapi orang oleh butuh saat atau mati pengiran jem. Wong siap tuh proses yang tiang suci ngonten mawon. Nanti jauh kalau datang persis teksnya. Ketika beliau menafsirkan yukhrijul hayya minal mayyit ka Ibrahim bin Azar. Napa ka Ibrahim bin Azar. Allah iki iso ngetokno wong apik saka wong mati. Iku Nabi Ibrahim dilahirno saka bapak sinten? Padahal Azar itu boten bener. Terus kalau ini mau ngerapir mulire Nawawi nak nyontokno kalmute minal asli. Kadang wong taat dilahirno saka wong mati. Ka Ikrimah min Adijah. Alim-alime sahabat termasuk Ikrimah. Padahal bapaknya itu termasuk pinter-pinternya sahabat itu darah. Darah sahabat itu pinternya karuan. Saking pinternya jadi itu hijrah ke Medina. Padahal binti Abdillah. Sampai antar sahabat ditoleransi nak imami darah oleh motor tasbat jaga. Makmumnya harus itu. Darah binti itu. Iya. Sampai nanti sudah sejarah. Jadi Allah itu kerja saja. Jadi agar apa imami mereka sih, nama dia roh, orang itu apa? Ya, ini gue ya. Jadi kalau etika jadi apa? Imam. Dua tadi kita cerita, sampai yang tahu di masa lalu ura bener pensiun dia itu tetap jadi terus. Tapi yang jelas kalau waktu hadis ini seneng sangat. Artinya seneng sangat nggak seneng. Saya sebagai seorang mursyid penunjuk ke surga. Kan harus butuh dalil. Di mursyid ragu di mursyid toreko siapa saja menunjukkan kebaikan jenis apa? Kue lah yang mursyid tanpa anak butuh. Mesti dia itu isi dia mah. Tawangannya jadi mursyid abu. Itu isi dia apa? Mursyid. Ngeten lagi maksud dulu. Misalnya sampai tak kontoreko wiridan juga berapa.
Kon sedekah kok zaman sahabat dulu dikekno kabeh ning Rasulullah ya napa? Ini ana ngamal sesuai fitrah napa manusia. Sopo sing gak kepengin anake bener. Wis kepengin anake bener, ijek dijamin mlebu napa? Nah, saiki sing rabi anak putih pokoke didik wong loro, tak wedok. Sing rabi anak yen cawe wedok. Niku nak mbok didik anti zina, anti maling, anti tidak kebenaran, niku dawuh Nabi sallallahu alaihi wa fil jannah kaya. Jadi penting sangat ya. Terus kalau syukur sekali pernah menghatamkan kitab ini. Ini kitab longkong ya. Al-Adabul Mufrad itu jarang ya. Karena orang punyanya Bukhari di Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Kalau suwun jenengan ngelampai ini nanti anak lanang, di anak wedok, pokoknya sampean niat didik minimal anti zina be anti maling. Mergo Imam Bukhari namun gak ada kepentingan tentang bab niki itu bandingan itu zina. Mulane temriki disebut ada dua kesalahan yang cepat diadab pengiran, yaitu zina dan kauti atur. Kezina dan kauti atur itu sama. Begitu. Uang nak anak zina, itu otomatis rahimnya kan terputus. Lah uang orang lagi dikawinno bapak. Kalau terangno ge cara fikih, misalnya Zaid zina. Bar demeni wong metang. Bareng-bareng metang dikawin. Nggih, umumnya sing kejadian kan wis meteng dikawin. Kabeh ulama ijma, ora trimo khilaf ijma. Zaid ora iso dadi waline anake. Senajan to cara genetik jelas anake. Kok sing diarani wali ku wong sing kawine sah. Padahal pas kawin sah niku pun meteng. Berarti kan produk ilegal to nggih. Lho nggih. Itu mesti terputus rahim itu. Wong anak ora oleh dikawinno. Lah dhewe kan tak terus bingung terputule to kowe. Mulane kita ning negara ono usul pintu dari anak genetik nak cara DNA wis anake yo anak iku usul pintu ra iso nak anak cara saraf sing diaktif sahih. Paham ya? Mulane ruwet. Mulane pernah ada kejadian di tetangga kampung saya itu ada satu kasus pas kawin iku wis meteng. Ora wali zaman Pak Kiai ini ku menangi caiku iku awit. Bocah sing hamil meteng mau terus anak itu umur kawin. Karena sudah 17 tahun lewat. Wong wis lali, akhirnya pas sampai kawin itu sing ngangkatno ya bapake. Lah Kiai ini bingung. Padha kula piye Gus? Aku nak muni rasa wis kadung ape jakatno, muni saku lek dhisik pas kawine wis penting. Dadi ku produk. Yo, supaya wong bangsa mamang-mamang niku kon ngawekno hakim mah. Mulane kula anggere ngangkatno wong sing rondo-rondo ilegal anggere supaya kawin tak takoki bapak. Anam tenan. Tak wong loro nang. Kabeh insyaallah. Kabeh yakin kan. Ana di tawo sing jujur lho, nek nganti kawin rasa tanah putung produk gak bener. Neraka malah dobel-dobel. Ini fokus wali hakim wae. Cangkemmu. Lepas ini cerita hukum. Jadi repotnya kawin gitu kan, zina itu otomatis diakibat kotor. Karena sing darani wali itu sing diaktin. Itu bil ijma. Dari repotnya itu nopo ijma. Artinya kalau ijma nggak bisa ditawar. Umpama khilaf ulama sih masih bisa dinego. Terus kalau suwon mungkin anak kundur, kalau hadis ini ditulis. Dan sama rasa jadi tukang wiridan, tukang macam-macam, pokoknya uang rumah anak, cek lanang, cek wedok, nganti balik, niku dengan komitmen anti zina, anti maksiat, itu sebenarnya sampai kanjeng Nabi dengan swarga bah. Ora gampang dengan swarga tak kelas ya Nabi. Nah contoh pulau dari produk sungkan dong. Nah dari kantor aku mau jadi orang soleh teman, tapi swarga bah Nabi sungkan, itu rokokan sih. Pokoknya swarga aku dede lah, jadi yang dulu neng kono itu rokokan itu mobil. Nangkok nabi tuan nabi ya sowan naik tapi rasa awor. Oleh kerana kalau di kantor kiai atau kopian atau besdia, mau cita-cita cita. Jadi swarga ini beda. Jadi karena swarga dibuat jadi nabi jadi itu. Iya lho, ini swarga wakil bidadari. Sungkan. Tangkap edot. Ya ono untak ngono iku ya. Jadi memang banyak ulama itu punya banyak cara untuk tidak ideal. Itu macam
ibadah. Kulo nggih jarang kopi ya berarti yang jarang. Cuma pikiran kulo ora kaya kanca kulo niku. Nggih ora kepengin saleh ideal niku biasa. Karena ulama itu mah nggak boleh saleh ideal, itu bahaya nanti jadi khawarij. Jadi sebaiknya ulama itu ya rapati saleh nemen-nemen. Soalnya cuma maksiat, yang penting aja maksiat. Nah, maksiat kan dosa. Karena andekan ulama, kulo mboten bayangno. Andekan satu kampung punya satu kiai, roe kiai ini tiap qobliyah dia dilakoni. Engko ning masjid ya salat tahiyat. Kok berjumatan cek wiridan. Nanti wong sing ape saleh ku mikir, waktu ora entek kanggo ngene. Makanya ulama itu tidak boleh sholat ideal itu biasa wae sholat berdua sekali mulai biasa. Jika mau pengen sholat gampang itu boleh sholat. Tapi nak sampai kira-kira disalah pahami rata-rata 10 tapi itu memang ilmu ini apa? Itu Syekh Abdul Qadir ketuane wali itu beliau menceritakan di kitab Al-Hunyan. Suatu saat daerah tabi'in ono kusuk kaul, sehingga juga itu dibuat sholat masal. Duka-duka yang dari mari rezeki dia bisa dari sholat proposal. Wah itu belum ada sih juga. Belum ada saja apa? Sholat proposal ini, sholat apa? Belum ada. Ujar tuh, kalau siapa lagi? La tahmidunna alaman lam yahmi, alam yahmil humukoh. Jadi itu, jangan pernah manusia kamu dorong untuk melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan Tuhan. Jika Anda ingin mengenang sunnah Rasul sholat duha, 1 bulan sekali saja atau seminggu sekali saja. Malah itu masuk ngancam, awas sama sing duha bedino deh. Ulama kok ngancam. Waktu apa? Ibnu Abbas juga apa? Jika Anda penggemar duha dan ingin sekali melakukan seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Pokoknya juga begitu. Akan bahaya bagi umatnya Nabi kalau seorang ulama setiap kesunatan dilakoni itu lama-lama dikira wajib dan membebani Mulane kata ulama paling enak wis ora ibadah itu. Nah, sama ora oleh niru kula iki. Kula traweh Ramadan secara traweh 1-2 kali kita mau mah. Iki ana toko-toko mau hafal. Sebentar aku gak. Ya, padahal musola keluar banyak terawih ibu-ibu di keadaan. Tapi apa saja rata salah paham. Ya rata-rata masyarakat sekarang kena ditiru. Ini ibadah pada foto, pada foto, niru wong sing ibadah bedino. Dan Nabi itu memang penting. Itu tadi. Saya pernah ngaji ini di Bojonegoro dan tanya, kenapa harus begitu? Nah ulama tidak begitu bahaya. Ada orang yang ditakdir tidak bisa terawih. Padahal dia orang soleh. Andai kan semua orang Islam merajadana, balik-balik kan ngomong. Saposo pisan gak terawih buang kune, saposo pisan ora terawih buang kune Islam apa? Oke lah kalau orang awam yang ngomong ini sah, tapi jangan ulamanya. Coba ada orang yang ditetir jadi satpam, dalam IP pas wayahe. Ada orang yang ditetir bakul bakso. Wayang idaro bakso pas terawih, di daro awan-awan yang mari geger paham. Ramadan. Selalu ada takdir sosial, di mana orang itu tidak mungkin terawih, karena takdir sosialnya saat itu mungkin sedang bekerja. Artinya apa? Kalau semua ulama itu terawih dan menganggap nggak pernah terawih sama sekali itu salah, nanti orang-orang ini akan jadi korban satu aja. Maka sebaiknya ulama, ya 1-2 kadang-kadang tidak terawih. Utawa tetap terawih tapi fatwa orang penting jamu wong akeh repot kan. Ya ora usah fatwa, cuma kadang-kadang jangan melakukan penuh. Tapi memang sensitif fatwa sini, tapi ulama, saya ulang-ulang ulama, tapi ora oleh niru. Tapi kalau ulama harus begini, karena tadi pasti ada korban. Kalau Anda terlalu ekstrim pasti ada. Itu kan pernah Nabi itu habis sholat biasanya wiridan subhanallah alhamdulillah dulu. Tapi berkali-kali Nabi sholat itu kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau menyami itu hanya istighfar 3 kali pansorofah, istighfar 3 kali pansorofah. Dan itu lebih sering. Ada ulama yang menghikayahkan, ada sahabat yang pokoknya saya ingin Nabi nak bersolat sakata gunayatan terus insorofah, terus insorofah. Nah kebetulan kita ngikuti tradisi yang Nabi wiridan 33, alhamdulillah napa? 33 terus Abu Bakar ngimiten
Itu hanya sebagian yang pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi tidak selalu demi. Ini kasus nyatanya gini, sampai benar. Dan pentingnya ngaji ini. Suatu saat Nabi itu belalang wiridan. Terus ada sahabat karena dua angon, dua kontol itu ketusuk keluar. Terus si sahabat yang pikirnya komentar, innahu munafikun. Ya jauh Rasulullah. Iku wong munafik, masa Nabi ditinggal. Paham ya? Terus akhirnya Nabi dawuh, kamu jangan bilang dia munafik, mungkin dia punya hajat. Terus semenjak itu Nabi itu, ya kalau wiridan tidak pesta buruk gitu. Setelah sahabat gak salah paham ya wiridan lagi. Tapi intinya Nabi itu andai kan Nabi selalu wiridan, maka setiap yang meninggalkan wiridan akan divonis innahu munafiqun. Munafik di wiridan kok diting. Ini pentingnya variasi fatwanipun ulama. Ya tadi, nak kabeh ngotot trawen ning wulan Ramadan, repote ada orang-orang Islam yang punya takdir sosial, misalnya tukang becak, bakul bakso, atau mungkin tiang sing gadah sip satpam, tugasnya harus mas. Andai kan ulamanya semua tak trawen mesti capek pun. Dan saya berkali-kali dengar mubalek fatwa tahun puisan kok gak nopo. Mulai ketemu baliknya tamu, warung ini juga terawih. Suara. Mereka Nabi itu rakuwe, Nabi itu Nabi Muhammad. Cara pun Nabi itu Nabi Muhammad atau wajib no barang sun. Itu Nabi tenang ya. Waktu atau pernah ketemu Nabi, jika orang lama raku. Tobat untuk kembali fatwa. Udah coba sama itu. Wong nganti adol bakso nyurung 3 kilo 4 kilo. Itu di hatinya paling dalam pasti satu. Gak kepengen diresi konyopet konyol. Memang kawangannya sepele di adol bakso ngalor ngidul 3 kilo 4 kilo. Tapi pasti nilainya indah wong itu dia kepengen diresi sehingga lewat nyopet lewat. Artinya motifnya sakral sekali, sangat banget. Dan itu artinya ibadah. Tapi gara-gara ana bentuk ibadah sing luwih makdo kaya traweh, wong nganggep sing adol bakso ora ibadah. Ya, lucu to, wong karuan dekne niate entuk rezeki halal kok dianggap ora apa. Itu sirine kena aku berkali-kali ngomong ini. Paling enggak kita ada saling menfonis, tidak saling apa. Tapi sampai di traweh, kalau lama traweh. Engko anggere sing koyo itu kan ora traweh. Aku lama sing ora traweh. Tapi sebaiknya memang ada orang-orang yang selalu meninggalkan kesunatan amdan dengan niat menjaga keharmonisan umat. Tapi amdan ya orang izin amdan untuk jadi belajar. Sama tak ceritanya Abu Bakar Umar terkenal lomo. Nak Nabi berjuang dunia ini tiga. Niku kalau nanti hitung Sayyidina Umar pas perang Tabuk nyumbang niku 4.000 dinar. 4.000 dinar nanti kalau itu, niku sak dinar sekitar 4, sekian gram. Peng 4.000 dinar. Itu pirang miliar. Sak gram ini sak dinar sekitar 4, sekian gram. Peng. Dan Nabi zaman Sugeng sering menghentikannya. Uang sing kelar korban kok gak korban. Fala ya korban nama sidana. Jadi sing kelar korban kok gak korban. Iku aja marak-marak masjid. Berarti walhasil kesane kok hadis iki korban iku wajib. Jadi sing mampu korban wajib napa? Bareng lagi Nabi wafat, Abu Bakar tak tahu korban. Nganti kabudut. Umar ya ora tahu korban nganti kabudut. Padahal sering mayoran tuh kudus, tapi tak tahu korban. Kamu nganggep aneh, mungsak. Dunia korban kabeh malah qualify. Tapi nak semen mayoran jadi dulunya Idul Fitri, Idul Adha mayoran deh. Tapi ra korban. Akhirnya suatu saat dia pidato. Saya ini menjaga aturannya Rasulullah. Nah aku korban, kok korban dianggap wajib. Akhirnya orang Islam saling mengkritik, menfonis, nak sing ra korban dianggap munafik. Nak sing ra korban aku kan gak ono sing wani darah aku munafik. Yo ora ono darah aku medhit. Saking kepingine hukum ora dadi senjata bagi wong hasud wong benci sampai Umar sing seneng korban tapi dapat itu agak tahu. Karena itu tadi. Saiki wong marah-marah tak lucu. Buat marah ra tau korban tapi tiap itu asam sing rasane sing sugeng ora apa. Padahal nak dekne butuh dikritik kita iso ngritik. Wis
marah ke konaan. Marah pengen mangan daging barang. Marah tuh mangan tempe wae. Lho nggih kan? Kalau sama-sama kritik kan sama-sama bisa kan? Lho nggih. Nanti juga dikritik mergo korban. Mesti marah tuh dikritik, marah pengen mangan daging barang, mangan tempe wae. Lho dia kritik kan berangkat mergo pengen mangan. Lalu kalau saya ingin bapak, wonten tiang larat pun nak isu ini macul, macul matun, pokoknya kerja keras teng pasar, tenggine sawah. Kodo be wong sugih. Enak jenengan ge wong sugih, nak foto enak bersyukur turun kok. Ngilir jam 10 mlaku-mlaku lek sepeda motor. Bariku wis pokoke nglalekno foto delok TV, bariku buka. Nak kula kudu matun, macul, repot. Wis ngono kudu napa kok? Lihat di luar juga, di juga jawabannya enak kuih. Aku mau suka, tangi dulu mau susu kopi. Kok kalau awan titik gak bisa digoreng. Kok awan betul gorawan. Aku enak biasa ramangan. Itu di luar juga, ada orang macam kaget. Loh, berat juga. Nah itu pentingnya ilmu, jadi ilmu bisa dikonservasi. Setelah dijelaskan, cemaran akhirnya simpati. Ternyata orang suka foto itu apa? Mulai tangi kan ngemil terus ganti. Akhirnya semua, ya pentingnya ilmu kan harus. Jadi ilmu itu aneh lah, dijelaskan itu masuk akal. Kayak mau Sayyidina Umar. Umpama Sayyidina Umar Abu Bakar kok korban, ngani jadi nyoro ya. Yang kecelok 3 titik di mobil, di sepeda motor, kali gak korban dikruitik wong akeh. Perkarane ora. Pantangannya ulama itu ijab malam yajib, ojo wajib nubaran, sing betul. Kemudian ini terus tak terusnya wawal yang muslim nomor. Kemudian ini satu jono dalam menuju swarga yang sesuai citra manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaiban bin Farruh, haddatsana Abu Awana, an Sulaim an Nabi. Yang nomor 513 itu. Haddatsana Syaiban bin Farruh, haddatsana Abu Awana, an Suhailin, an Abi Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Radima ankun." Radima grumpung apa ankun iro, maknane rugi banget. Summa radima ankun, summa radima ankun. Cek rugi banget wong iku ya. Kira dijawono man iku sinten? Jadi Nabi itu menggerutu. Wong itu cek rugi nih sampai 3 kali. Jadi sahabat gak kuat takon niku sinten Nabi sebut jenengan sebut jadi wong rugi. Kala dawuh sapa Nabi, wong sing rugi iku man iku wong. Adroka kang metuki sapa man abawai ing bapak lorone man. Indal kibari pas sepuh. Wong sing metuki bapak ibune pas sepuh. Ahadahuma ing salah sijine bapak ibune. Au ilaihi ma utawa salah utawa loro-lorone. Salam yadkhul mongko ora mlebu sapa man al jannata ing swarga. Nah iki enak. Cuma iki luwih berat. Kompromi mbek ibu mbek bapak luwih berat. Gampang kompromi mbek apa? Mas masyhur ya wong wedok tambah sepur tambah judes wis masyhur mon. Tapi itu tiket swarga, Pak. Menapa? Tiket swarga. Jadi dawuh Nabi, wong iku nak metuki bapak ibuke utawa ibuno. Kok ora mlebu swarga ku aneh banget. Mane sing ada ibu napa gak ada bapak. Nak kowe ora mlebu swarga ngendikane Nabi napa aneh banget. Mergo tiket mlebu napa? Swarga. Niki hadis Muslim. Terus ridho wa ridho walidain wa safatu wa napa bisa qatil walidain wonten semoga wasuf tuwa fi suhil walidain. Pulau ada cerita kata tentang ini. Bahkan pulau boyong di Yogyakarta ketika bapak wafat, niku cara wong akeh niku pulau boyong terus pondok. Padahal tengah di pulau boten nggih tak niati rumah ibu boten. Ora ono haji si wong kon rumah pondok, haji si wong kon rumah nopo? Menawa iki lagi wong wae rumah ibu. Kang rumah pondok nomor kali. Lah kok nomor ora ono haji si yo. Sing ono haji si rumah nopo? Wajib berat tenan rumah ibu. Wong ibu kula sing terpelajar berat mulai ibu rugen. Bos dijamin berat. Cuma apapun berat itu sampai kue terantara ibu demi bojo. Bojo makhluk gaib. Oh cuman
Bojo kula mon ngomongi, ora ono hadise wong kon ngurmat bojo mari mlebu swarga. Ora hadise wong ngurmat iku mlebu napa? Aku wis ngarano kowe lho ora dhewe yo ora, nek nek ben bojo swarga ibu dhewe rumah, kowe kok dadi ibuke kok repot. Ono hadise wong sing ngurmat bojo ora ono. Ora hadise ngurmat ibu. Kalau terang ini beberapa sejarah. Nabi Musa nanti tanggut pangeran ya Allah. Kulo dengan status dekat di jenengan niku sinten sing bantu kulo teng swarga. Niku ambek Allah dituturno. Syabun ing qaryati gaza wa gaza. Kono camnom ning kampung iki kancam ning swarga. Ternyata camnom niku bakul kayu. Itu bakul apa? Jadi tiap injing ngoten iki ambek teng alas. Mendet kayu diikut didol teng pasar. Didol teng pasar terus cara Arab niku bersumbat roti. Karena pakanane wong Arab niku. Kado langsung ibuke didulang roti karena ibuke itu lumpuh. Terus roti yang berikutnya itu digantung. Dicancang lho napa? Digantung mergo roti kan kok kan digantung. Wong Arab rotine sampean nate haji di rumah rotine rata tak lengen-lengen gitu. Jadi kena dicancang roti Arab. Nah, roti ini Mustafa agak kena. Roti Arab tak wenten-wenten. Kalau mau nanti umroh ya atau man roti. Rora ini tahun pun betul kepengen dulu. Rora ini roti. Nah, aku tak mau gede ini kan kalau mau peduli tangan tuh, mau sok kemakan. Terus dicancang. Dicancang tujuannya itu nanti neng alas. Nah ibu kepengen bisa menggapai. Pokoknya digantung. Sing kira-kira ibu sakit nomor. Tapi ibadahnya namun itu. Baru pengen rumah ibu, dene dijamin swarga setingkat Nabi Sinten. Terus cerita kedua ini masyhur il ahadits as-sahihah ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika pemuda itu sebetulnya menangi Rasulullah. Kabeh ahli tarikh ijma Uwais Al-Qarni pemuda itu menangi Rasulullah sugeng. Dia menangi Rasulullah sugeng. Cuma ibu itu cek rewele ra karuan. Camom ning Al-Qarni ku wis suwan kabeh ning Rasulullah. Uwais Al-Qarni tok sing ra iso. Gara-gara dene tau nangis ditakoki iki nom-nom. Kowe kena apa nangis? Aku pengen sowan Nabi tapi ra iso. Padahal kowe kabeh tau sowan Nabi. Gara-gara ibuke udah nak ning ndi yo gendong, ibuke lumpuh, yo jarak barang sini. Nang kan tak paket to. Lha boten nek paket kudu dimaklumi. Engko mergo nek tak anggap paket pikirane sampean iku gelem rumah kok ibuke gak jarak ra iso. Iki tak paket ben ora iso ngelak. Terus bapak ibu napa? Ya, tapi mungkin ibu ngecap kue, tapi anakku bela bojone kan iso wae kowe. Tapi sing tukang dikira bojo ngalan iku tak peringat, ora ono haji sik, bela bojo ora ono kok. Ya rumah saya dia tahu mangan di mana, rasa berlebihan. Tapi diskusikan nanti bojo dadi rasa sembunyi. Tapi bojo kula biasa omongin. Pokoknya nak kon percaya umat Nabi, ajaran Nabi itu ibu bojo di situ. Yo ngetok ben ajaran Nabi. Yo dadi kira akal-akalan kok. Jelas hadise ora jelas. Akhirnya pada tahun itu nangis. Saking seringnya nangis niku kila niku sampai melipati biru. Mereka semua tangisannya Uwais Al-Qarni niku saking rindunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong menangi Nabi tapi ra iso sowan Nabi karena dia orang Yaman. Padahal nandane wis sowan kabeh. Mergo tiap sampai sowan Nabi ibuke mesti tak izini jong sapi sing gendong aku sapa. Kelasé yo gendong ben tak trimo diri kono kan gendong. Jadi ceringan ibu itu menasihati. Tapi Nabi itu banyak Nabi tenan. Nabi itu memang benar-benar Nabi. Ketika Nabi Sugeng itu sering ngendikan, ketika beliau Sugeng, khairul qurun Uwais Al-Qarni. Angkatan tabi'in terbaik Uwais Al-Qarni. Jadi boten enten Abdul ulama sing mujma' alaih kados Uwais sinten. Jadi kabeh ulama ijma' nak Abdul tabi'in sinten Uwais. Mergo binasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dawuhna sinten Kanjeng. Terus Nabi sering ngendikan Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni itu mati, sudah ada, sudah memudar di Al-Qarni. Iki wae tabar ya. Wae sampean bar ngaji iki mulai sudah diwali kabeh, mau ngrumat anak, nanti ngrumat apa? Paham iki arek. Aku jembremeng lho cara
Nang rumah tangga itu seneng, kan lucu tuh, haji ini lucu, mau ngilangi sumpah. Nang rumah ibu kita ada keberatan. Padahal mari nopo tuan. Ini kalau tak cerita Wais Al-Qarni. Nabi itu saking senengnya Wais Al-Qarni sampai ngendikan, ya Umar, suatu saat kamu itu ketemu pemuda min ahli jannah. Ketika kamu ketemu Umar, fa'akrik rumin nissalam. Kulung salamku sampai noneng canom itu. Lang, kue jaluk istighfar ini. Wastaghfirillah halah. Kue jaluk istighfar ini. Ketemu si Dinari, Nabi pesan situ, ya Ali. Suatu saat kena ketemu canom ini, termasuk di sifat itu meripati biru. Iku ngene-ngene, kue dudungmu, dia istighfar. Walhasil Rasulullah wafat. Pas Rasulullah wafat, ibu itu lagi ngizini, kue gak apa-apa jom nak suan Nabi. Boten ngendikane Nabi, wong penghormat ibu. Walhasil di rumah nanti wafat. Pas dia sowan neng Medina, karena dulu gak ada telepon dan SMS. Akhirnya sowan neng Medina, Nabi berwafat. Pas beliau sowan, pas khalifah yang pun sinten Sayyidina Umar. Berarti logikanya ber 2 tahun sama wafatnya Nabi, karena Nabi wafat kan sekitar Abu Bakar sekitar 2 tahun. Hanya kalau khalifahnya Umar ya kisarannya 2 tahun. Kisarannya persis itu, soalnya kisarannya sama. Ketika ketemu Sayyidina Umar, tiap ono kontingen ziarah, kontingen sowan. Itu mesti Umar takok. Hal fikum Uwais Al-Qarni. Apa di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Boten ya Umar. Tiap ono rombongan sowan itu, jadi saya orang tuan proposal kan. Bisa sowan presiden, di sowan mawon boten. Kemudian sowannya nak didono. Dan kiai-kiai sing rondo nang proposal rondo tobat, tapi tobatnya rondo kaya rasa tenanan, nang hormati pangeran jem. Ini barang itu ya iso pengiran hormati apa? Jadi barang itu dirapati iso, kenyataannya kadang lu pribadi. Pokoknya angan-angan dewi hukumnya. Dan itu ada orang tanya begini, soal Sayyidina Umar apa takok? Ya Umar, kulon itu badhe mateni merpati burung dara nih. Padahal kula pas ikhram. Niku jagain nopo, sanksinya apa? Harus bayar apa? Sayyidina Umar ngowah-ngowah terus orang sahabat libat, lalu Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman sini, sekarang sini. Iki lho, wong iki takok, wong iki ku bermateni merpati, neng tanah haram pasti haram. Iku sanksine opo? Dia jinten-jinten di wedhus, pokoknya nyembelih wedhus. Yo, dari sini nomor yo. Yo itu sanksi nyembelih apa? Wedhus. Barang wong iku balik kanan di rumah. Amirul Mukminin yus'al wala yujib hatta yas'ala ahadan wa. Iku Amirul Mukminin beda tenan. Takoki-takokan ngono ora iso jawab, ngenteni ono kancane. Perkawuan jalan dinten Abdurrahman. Pasti cek geremang Umar iki cek. Terus, ya begitu aja ini. Katanya mau marah di bengkel. Kita mau baca Quran, ya nanti aja. Akhirnya kalau baca Quran, fajaja umit rumah kota laminya nami, yahkum bi dawa adlim. Jadi syarat saya menentukan jajak itu kudu diputus 2 orang. Nah aku tetap dia anak aku bentuk. Macam gawe ukuran itu kudu keputusane wong loro, ya kumubihi dawa adri mingkum kudu diputus wong. Saya harus dengar tau niku. Jadi kalau untuk menentukan jajak usoidi itu kan harus diputuskan dawa adri. Nah intinya soalnya tak kok ngoten. Abu Bakar yang ngalami ngoten, nanti takut wong bedui terus takut sahabat yani. Ya Allah, Abdullah Kafiro Sedialis Al-Walani ditakoi ya itu nopo. Akhirnya bakal gak terima ngene, pancen aturane kudu loro yang mutusno. Berarti apa darani bento ya ora terima. Mun terus cerita. Walhasil berkali-kali ada kontingen itu udah ada Waisaltor. Terus suatu saat entah berapa tahun dari Umar mimpin, Waisaltor itu suara Sayyidina Umar. Ketika ditanya, apa di antara kalian ada bernama Uwais Al-Qarni?
Karena yang tanya Umar dia tidak bisa bohong. Ya anak ya Umar, anak yang Amirul Mukminin. Terus sama Sayyidina Umar, apa kamu punya hal laka walidatun turabbiha? Kowe apa sing duwe ibu sing mbok rumah? Naam ya Umar. Apakah kamu dulu punya penyakit baros yang terus dihilangkan Tuhan kecuali mau diusir dan kecuali mau karek takoin? Iya ya Umar. Pokoknya beberapa sifat Umar Al-Qarni itu detail Umar. Karena Umar diceritani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikonfirmasi beberapa kriterianya jelas, terutama Umar dirangkul, ya Uwais, kamu harus mendoakan saya supaya dosa saya diampuni Allah. Tidak ya Umar, kamu sahabatnya Rasulullah pasti dosanya diampuni. Akhirnya Umar yang cerita pamungkas, yang nyuruh ini Rasulullah, yang nyuruh ini Rasulullah itu nompan, wanit jadi-jadinya karena dibalik dia tidak bisa sowan Rasulullah, ternyata Rasulullah mengenal dia karena ketidaksowanannya karena mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku rumah nopo ibu. Jadi wong walian semangat sowan kiai, tapi orang semangat ngelakoni syariat kiai. Jadi dia orang wali songo semangat. Karena di kandani wali songo penggaweane lomo, tukang ekek tonggo, tukang wiridan. Apa sih seneng deh, lungane tok seneng iki. Tapi nak nglakoni ajarane. Nah, wong ini walian sowane ambek nglakoni ajaran ini penting. Nglakoni nopo? Mana kiai pulau tidak populer, banyak fatwanya yang merugikan banget. Ya tapi kalau luar mantap, penting kita nak ketemu pangeran bener sih. Ukuran pendapat TD itu kan kalau kita ditantang wanita tanggung jawab nanti kan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah yang sekarang juga di Turki, di Turki Konstantinopel misalnya di Turki sekuler nanti, itu juga ya apa? Alhasil Rasulullah itu sempat pesen juga Rasulullah karena watakor itu melarang. Aku pesen sumben juga ini kayak itu. Oh, kesuwas itu buatan menangi Nabi, tapi akhirnya beliau sezaman dengan Nabi. Tapi karena komitmennya terhadap ibunya, dia sampai dia juga dengan itu. Jadi itu luar biasa. Artinya rumah ibu itu pahalanya luar biasa. Tapi jarang dokumen. Terutama sini sudah dua ibu. Dan orang wedan, gak paksa. Wong karuan omah wae ibu. Lho bojone digawa kumpul ibuke ning omah ibu. Nek sekarang kok bela bojone. Wong numpang kok dibela mbek penduduk. Mana jero makhluk dari. Dan itu banyak ya wong soleh wong nakal agak wong soleh. Ya kadang imam musola, kadang imam masjid. Ulo pasti setuju tapi dari kita rawan bener lebih bocor dulu. Cukup semua tidak lebih bocor. Wajibnya benar apa? Wajib gaji kaya mungkin tak apa itu. Buatan keseluruhan wajib. Saya ngaku deh, gak wajibnya krono. Nih ibu pulau kan pun sebut. Saat sini ibu ngepurane kata. Bujur selalu ngepurane. Akhirnya kalau ibunya agak tertinggal atau terlantar kan ngepurane ke. Ternyata ibu tak setuju kok. Dia tak menurut bujurnya ikut, mari geger kalau itu waktu sambu mati kersane yo. Berarti dia kon ikhlas, nggih pasti tapi dia keberatan. Buat ini ngaji ini penting sekali ya. Tiba sampai jadi ulama ya abot, jadi orang alim takik ya abot. Wiridan ewon-ewonan gitu kok. Ini ada jalan menuju swarga, sing dikeliling kita. Iku rumah anak nganti gede, utawa menangi salah sijine wong tu. Dan ini hadis sahih. Terus kalau suwun apapun kecewa Anda pada ibu Anda, ibu juga rumah. Soal kecewa masuk ibunya kecewa beraimu bodoh, lalu kecewa bodoh nopo kecewa. Mengenai kalau di santri lanang wala-wala, kerja tak rapi, uang elera karuan jaya tadi tahu itu berayu, tahu kong gila kalau tahu itu kuku wala, pasti ajar nanti elera. Padahal kong yang lanang kurang ajar. Setengahnya darahnya cek kurayu, cek wala, kau yang dia kan? Kita ini kan jadi pecundang ya, biasa ngomong, mari ibu sering kecewa, macam gue cara bohong dia sering. Nah, santem saya ngapain, loh Pak? Saya rasional tidak.
Mestinya aku ora gelem cawe itu wae. Lah iki jujurnya ngeten Gus. Mergi padha elek ki anak kula tambah. Ora jujur. Ora ketane ku sing wedok elek dene ora masalah. Ora masalah. Kurang kan kita selalunya gitu kan nganggep cawe itu kok oke. Mau saya ku elek. Akan-akan kita gak elek. Mestinya aku mau elek, alasannya jelas. Gus tadi aku mau elek, lah kula. Elek untuk elek itu produksi ini mesti tambah elek. Mungkin tanya anak kula Gus nak wedok kan parah. Nak ngono kan apik. Menjen ra keben misalnya sing lanang wireng, sing wedok wireng. Rapi pertama anak wedok. Kalau Afrika kan ora keben. Tapi sing jelas kula suwun tenan iki kula kok pengen sanget sing kangen kula sing ngaji kula duwe torikun musilatun ilal jannah duwe dalan sing dadekno mlebu napa terus ciri utama ulama itu diwasiati kanjeng Nabi wong iku kon donga Allahumma kula diparingi rezeki sing yukor ribuni ilal jannah min qaulin wa amalin. Paham ya, kanjeng Nabi riyen zaman sugeng sahabat takok ya Rasulullah dulani ala amalin yukor ribuni minal jannah wa yubaiduni minal oleh tugas Nabi, tugas ulama ngedono umat yang marakno swarga ngedono contoh itu cara kula paling gampang ya sehari-harian saja kita pasti mencintai anak dan kalau Anda mencintai anak Anda dikomitmen bahwa anak saya rumah paling enggak dua mental anti zina, anti maling, anti nyopet, anti halal yang tidak benar. Soal ya tadi, soal takdirnya itu lah urusan takdir. Tapi kira tambah yang terjadi, tapi kira orang yang suci, suci repot, ya nilai pengira. Kalau Nabi Nuh ora tahu bayang menjanakan anti duda dulu. Ini pengira sih Pak. Ajar atau bayang anak itu di Nabi, malah Nabi Ibrahim jatuh nopo. Kalau kau sing sokai, tapi orang sing berpendapat, ajar itu pamane Pak Dini nanti kangelan nakwil perkaranya. Itu aneh-aneh, orang sing biasa-biasa. Nabi Ibrahim cilik itu agak belerco, jadi bapak itu pemarah terco. Jadi oleh bantah wong tua nak barang sing karuan sirik. Nah orang bener gak sirik betul. Dan terco lucu di daerah kampung-kampung dipikul. Mayas tari hadil asnam sing tandur wala tanfa. Sopo sing gelem tuku rejo iki jelas mandoroti gak manfaat iblis. Kira juga didol ora tau bali. Itu bapak curiga. Oh biasane lagi sudah lah. Takoi. Ya Ibrahim, mulai madol lu piye wong nganti ora tau bali. Ya iku ana adol tak umumno sapa sing gelem tuku barang iki dijamin mandorot ora bakal. Akhirnya geger dari bapaknya sekarang. Jadi orang bakul model kotor. Nah, kayak peniru ya itu. Sama belum tuh biji, ya penting tapi penting. Jadi kalau suwon tenang itu, kalau ibu kata, dia kata khitab, kata tanggung jawab. Sampai kalau boleh ilmu yang ini demi jenengan, artinya ada solusi torikul ilal jannah, tapi sesuai fitrah kita. Ngrumat anak itu kan fitrah kita. Wis ngono dijamin kanjeng Nabi sing ngrumat anak loro nganti balik iku jaminane ra temu swarga. Gak untuk anak wa huwa bil jannah kahate. Jadi orang trimo mlebu swarga tapi jejer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Kalau suwon sampean kudu yakin, yakin dawuh kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh perawi sahih. Di seluruh dunia orang tuh ngakui asokul kutub baca kitab bilang itu sobat atau umumnya yang dikarang Imam Bidan. Sekolah lagi mikir, saya ini akan jurusan hadis, orang hadis dari sobat tapi dia hadis dari ini sobat atau orang takok. Kalau ibu membesar sarjana hadis, setiap dari hadis itu takok nih. Pak Bahar itu sobat apa enggak? Tapi sarjana hadis malah takok. Nah takok ngaji itu bantah. Lucu, orang sekarang lucu soal hadis tapi tanya tak kok. Itu soal apa enggak bisa bertanggung jawab. Nah, kalau ahli hadis yo cek dhewe kok kok. Dari ahli lho. Sering tak jarak, orang sing sarjana sing aneh-aneh tak jarak. Ora sopan untuk kondalan kok hadis yo. Jalan. Ya, itu tamu itu.
Wah, tidak berani ya sama kabar, ada berani cangkem aneh-aneh. Wah, aku sinau Bukhari min awali ila akhiri. Maksudnya tak pulau kalau orang yang tak liwat maunya tak sinau ni udah tenang. Mana gua nak apa pede kan? Buang kan terkena pede. Gue ramai itu, gue tidak tahu sinau melete. Orang satu tokoh, soal tidak bisa dipertanggung jawab. Karena pasti terasa apa? Ya putus nawa gitu. Jelas mungkin hadis ini dalam atau mikir. Tapi kalau jamin ini yang hadis yang saya baca tadi, yang satu dari Al-Adabul Mufrad karangan Ibnu Imam Bukhari, yang satu tentang bapak ibu Sahih Muslim. Itu yang disebutkan dua kitab Sahih ini Bukhari dengan Allah Muslim. Terus kalau suwun niki pada Ramadan, pokoknya minimal sampai bulan Ramadan berdamai dengan orang tua. Bujum terang nasib, nanti mobil atau orang mobil, nanti juga nanti melarat ke bakso atau orang bakso. Saatnya kita berdamai dengan ibu saya. Tapi ibu ibadah tapi rumah bujumnya terus bujum mai di barok anak ibu dulu masuk. Mana kali loh, boten loh. Niku rumah bujumnya jenengan. Aku mau pulau gaji tiang sing rumah bujumnya. Aku seneng deh. Nak mampu deh dari ibu loh kok. Senang, dulu tuh betul. Redaksi dia dirubah loh senang. Bujung loh, redaksi no. Ini gue goten bujung loh. Ini gue sing rumah putune. Mana ini tak gaji, pergi sing buruh kan putune. Senang deh, pokoknya bosor ini cuma menang itu. Parah, macam parah ya. Tapi yang jelas dalam banyak hal lah tradisi kita wong tua lu bener. Kok kadang wong lanang kita kan kayak numpang wong tuane lho. Iso bojone menang piye padahal numpang. Lho karo anak ngeten ya sampean numpang melok bojo. Terus kowe kalah kan pengiran maklumi lho nek iku. Yang juga wong numpang wajib napa? Kalah niku sunah puasa niku. Normal. Ini mboten. Omahe wong tuane dinggoni bojone melok. Sing lanang kalah. Padahal orang hadis sih, tujuh marai lebih swargo. Wonten ibu utawi bapak, nak kue menangi kok gak lebih swargo, dewi nabi aneh. Menurut wajah terus hadatan Azhar bin Harb, hadatan Jarir Anjur Anas bin Abi Hurairah. Qala Rasulullah radhiyallahu anhu, tumaro imanku. Di Nabi nganggep aneh sampai 3 kali. Kilaman ya Rasulullah. Sinten to tiyang sing aneh nganti irunge grumpung. Nabi nek cukup istilahno ekstrem. Irunge grumpung. Wong kuping grumpung wae elek apa bener apa? Irunge pesek grumpung malah elek. Dewe Nabi wong sing grumpung sing rugi ku man iku wong adro kakang menangi sapa man wali iki wong tuwa loro man indal ibari ning umur tuwa. Ahaduhuma yo salah sijine wong loro au ilahuma au ilaihima sumalam yang kulil karena jadi aneh wong menangi bapak atau ibu kemudian dua beliau itu gak jadi kunci dia untuk masuk nopo swarga. Jadi anggap aja sampai rumah ibu atau rumah bapak ibu anggap aja tuku nopo swarga. Meninggal Pak Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya mujimal khairat ya mujimah mukhidina ya Allahumma ya Allah fillana wa man ahabbana wa salabina di syafaati habibika Muhammad berbicara iman syibihi wa jari ij'alna ya Allah mukhidina man ahabbana di barokati wa jari habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma bihaqqi jahi wa bihaqqi jahi wa Musa wa Isa wa bihaqqi hamalati arsyika ya Allah bihaqqi malaikatil muqarrabin ij'alna ya Allah mimman yata'assar sunnati habibika waj'alna ya Allah minal muhsinina liwalidina wa liyalina wa lil qurba ya Allah hatta nakuna wa muhsinina kama fayassir lana ya Allah fa innaka muyassiru kulli amrin asir fa inna taysiral asira 'alaika yassir ya Allah wa anta bil ijabati jadir Allahumma ya Allah innana ya Allah dhaifun faqawina quwwat wa dalilun fa'iz lana bi'izzati
walan naro ya wa husran bima yasarta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wala yusra illa ma ja'altahu yusran fayassir lana umurana ya Allah ya haqqu ya mubin ya man ala kulli syai'in qadir ihdina ila siratal mustaqim ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah